Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini kita hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan salat asar secara berjamaah. Salam dan salam tersampaikan buat junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan iringan doa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang berbahagia, judul pengajian kita pada sore ini nama-nama neraka dan penghuninya. Sebentar ini kita bacakan satu ayat dari surah Al-Baqarah ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang kafir dan mereka mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jamaah yang berbahagia, di dalam buku An-Nihayah fil Fitan wal Malahib dijelaskan ada 7 nama neraka itu. Yang pertama adalah neraka Jahannam. Neraka Jahannam itu seluruh yang bernama kafir maka akan ditempatkan di dalam neraka Jahannam itu, tentu saja sesuai dengan ketentuannya bahwa neraka Jahannam itu pun memiliki tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang pertama akan dihuni oleh orang Islam yang ber-KTP Islam tapi perilaku kebiasaannya sehari-hari bukan Islam. Bukan Islam. Dia seperti pengikut gereja meskipun dia tidak pergi ke gereja. Dia berperilaku menyerupai setan dan aktivitasnya aktivitas yang diajarkan oleh setan. Kalau ada seruan untuk kebaikan,
itu disambutnya dengan penuh cemooh. Kalau ada orang mengajak kebaikan, dia malah mengajak orang lain untuk menentangnya atau untuk tidak ikut. Maka neraka jahanam pada tingkat pertama, tingkatan yang teringan dari yang terberat. Tingkatan yang teringan dari yang terberat, yakni neraka jahanam, pada tingkat satu itu dihuni oleh orang muslim yang tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Atau di tingkatan kedua ada kaum Nasrani. Di tingkatan ketiga ada Yahudi. Di tingkatan keempat ada Sabi'ah yang mengklaim bahwa dia yang terbenar, yang mengklaim bahwa dialah pewaris surga, yang mengklaim bahwa mereka lah yang boleh masuk surga sementara yang lain tidak berhak, dan yang mengklaim yang paling benar dari semuanya. Orang lain tidak ada yang benar kecuali yang masuk dalam kelompoknya. Lalu tingkatan yang kelima ada Majusi. Tingkatan yang keenam ada musyrik Arab. Dan tingkatan yang ketujuh adalah orang-orang munafik. Seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, bahwa innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menempati neraka jahanam di kerak-keraknya, tingkat terbawah dan tersulit. Lalu ada neraka sa'ir, neraka ladha, neraka saqar, hutamah, jahim dan hawiyah. Itu semuanya ditempati orang muslim dengan segala macam kelalaiannya, dengan segala macam kelalaian. Contoh, kenapa kamu masuk neraka saqar? Kata Allah, qalu lam naku minal musallin. Kami termasuk orang-orang yang tidak melaksanakan salat. Itu tempatnya di neraka saqar. Tapi ketahuilah jamaah yang berbahagia, semua umat Islam yang mengakui Allah sebagai Tuhannya pasti masuk surga. Persoalannya adalah dia terlebih dahulu harus dibersihkan di neraka supaya bersih dosanya, karena yang akan masuk surga itu adalah orang-orang yang bersih dari dosa. Semuanya masuk surga, tapi terlebih dahulu singgah di neraka. Yang suka mengabaikan, mari kita salat, saya nanti salat, saya nanti, baru di penghujung waktu dia salat. Dia juga bahagian dari yang akan masuk ke neraka saqar. Jamaah yang berbahagia, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diselamatkan oleh Allah, tidak masuk ke dalam neraka itu. Jamaah yang berbahagia, di dalam beragama ini kita perlu cerdas dan belajar. Mari kita berguru kepada guru yang benar, agar kita diberikan penjelasan tentang agama ini secara benar. Jangan hanya ikut-ikutan mendengar ini dan itu sehingga tidak jelas bagi kita. Mari kita pelajari. Mana bahagian-bahagian yang kurang jelas, tanyakan ke guru. Jangan hanya kita padakan
apa yang selama ini kita peroleh ketika kita di SD, ketika kita di TPA, sementara tidak ada penambahan sedikit pun. Itu adalah bahagian dari kesombongan kita, merasa bahwa apa yang sudah kita peroleh selama ini sudah cukup, padahal belum. Di dalam ibadah ini ada bahagian-bahagian yang perlu kita benahi. Cara berdiri, cara duduk, cara meletakkan tangan, mata kemana harus dihadapkan, dan lain sebagainya, banyak hal. Cara berwudu yang tepat bagaimana, kita pelajari dengan benar. Masa program dunia ini kita selesai bagi kita? Program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Sementara program akhirat yang kita lebih lama di sana, tidak ada program sama sekali. Tidak ada program. Ana nang kubwe salam ku, udah dole. Padahal kebatile. Apa yang sudah dibuat? Apa yang sudah dilakukan? Programkan hari ini. Tidak berapa hari lagi kita akan dihadapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat akan melihat kita. Setiap hari bapak dan ibu jamaah sekalian, kita diintip oleh malaikat Israel. Kalau patut diambil kolot kau tu. Yang lihat intip. Kau lah patut kau lah masak kau kerja patut diambil kau macam. Kira pada itu diintip. Nah, jemaah yang berbahagia, mari kita pelajari agama ini dengan benar, sehingga kita bisa melakukan amal dengan benar, sehingga amalan-amalan kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Mungkinkah kita melihat? Enggak. Tapi kita belajar apa yang beliau tinggalkan. Kita pelajari dengan benar. Kita tanyakan guru. Sehingga jelas bagi kita tata cara yang benar melaksanakan ibadah sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.